wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Prabu Sasongko dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Baik, kali ini masih dari komplek Pajimatan Stono atau komplek makam Bathara Katong, yang mana di tempat ini memang dimakamkan pendiri Kota Ponorogo Bathara Katong beserta keturunan-keturunannya sebagian, karena sebagian yang lain juga dimakamkan di tempat yang lain. Kali ini kita akan apabila menelusuri sejarah Bupati Ponorogo atau Adipati Ponorogo yang ke-11. Beliau adalah Raden Tumenggung Surodiningrat ke-1, yang mana secara tragis beliau harus gugur ketika terjadi peperangan besar antara Mangkunegaran dan Ponorogo akibat sebuah fitnah. Ikuti bagaimana penelusurannya, dan seperti biasa tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar semakin berkembang. Salam. Adipati Surodiningrat I. Adipati Surodiningrat I adalah pemimpin atau Bupati Kabupaten Ponorogo Kutha Wetan yang ke-11. Beliau terkenal sebagai salah satu Bupati Ponorogo yang sangat kaya. Di ujung jabatannya terjadi sebuah peristiwa tragis, yakni ketika pada masa itu Kabupaten Ponorogo akan menerima kunjungan dari Pangeran Mangkunegoro, yang mana karena kerajaan sedang dilanda konflik sehingga memerlukan diri untuk meninjau wilayah Ponorogo. Di Ponorogo pada masa itu ada seorang pejabat patih yang terkenal sangat licik, yakni Patih Tambak Boyo. Karena liciknya, patih ini mendapat julukan Patih Margo Ewuh. Surat dari Pangeran Mangkunegoro yang menyatakan akan mengunjungi Ponorogo pada masa itu dibalas oleh Adipati Surodiningrat I dengan pernyataan samekta ing sedaya, sampun samekta sedaya. Akan tetapi atas kelicikan Patih Margo Ewuh atau Patih Tambak Boyo yang didasari rasa iri dengki karena kegagalannya mempersunting Raden Ayu Rantamsari, salah satu putri dari Surodiningrat I, bunyi surat tersebut diubah menjadi samekta ing ngayuda atau sampun samekta ing ngayuda, yang berarti pada masa itu dianggap Surodiningrat I bersiap untuk melawan atau berperang pada Pangeran Mangkunegoro. Di saat Adipati Surodiningrat menyambut kedatangan Pangeran Mangkunegoro di sekitar Bengawan Danyang, Pangeran Mangkunegoro yang sudah sangat tersinggung atas surat yang sudah dirubah bunyinya itu, kemudian beserta pasukannya menyerbu kedudukan Adipati Surodiningrat. Terjadilah perang besar, perang ramai dan menimbulkan banyak korban. Salah satu yang menjadi korban dalam peristiwa perang besar tersebut adalah Adipati Surodiningrat ke-1 sendiri. Beliau gugur dengan kepala terpenggal oleh Pangeran Mangkunegoro. Setelah perang reda, barulah diketahui bahwa semua ini terjadi atas ulah dan kelicikan Patih Tambak Boyo. Patih Tambak Boyo pun kemudian dihukum mati, dieksekusi juga dengan dipenggal kepalanya. Makamnya dilarang untuk diziarahi. Dan pada kesempatan kali ini, kita menyempatkan diri untuk datang berziarah berkunjung ke makam Adipati Surodiningrat I. Makam Adipati Surodiningrat I ini terletak di Komplek Pajimatan Stono atau Komplek Makam Bathara Katong pendiri Kota Ponorogo. Makam Adipati Surodiningrat I berada di sisi paling luar dari komplek makam ini. Berada di tengah-tengah pemakaman umum atau di sisi kiri dari jalan setapak yang membelah makam umum yang berada di sisi luar Pajimatan Stono ini. Dan untuk lebih jelas, kita akan mewawancarai KRT Suro Agul-Agul atau Bapak Sunarso, salah satu pangarso Pakasa Ponorogo. Dulur, saat ini saya ada di makam Eyang Surodiningrat I. Beliau adalah Bupati Ponorogo Kutha Wetan atau Ponorogo Lama yang ke-11. Nah, terkait dengan sejarah beliau, kita akan mewawancarai Bapak Sunarso atau KRT Suro Agul-Agul. Beliau adalah salah satu pangarso di Pakasa Ponorogo.
Gebang Tinatar Ponorogo. Nggih. Lujeng siang, selamat siang. Pak. Selamat siang, Mas Purbo. Ini Pak, kita pengen mengetahui tentang sejarah Eyang Surodiningrat I. Bisa diceritakan? Eyang Surodiningrat ke-1 menika Bupati ingkang kaping 11. Menika putra saking Eyang Surobrata, Bupati ingkang kaping 12 ingkang makamipun dhateng Wingking menika. Eyang Surodiningrat kaping 11 menika wonten riwayat yang luar biasa, wonten peristiwa yang luar biasa yang menimbulkan peperangan antara kalian Keraton Mangkunegaran. Kadipaten Mangkunegaran. Kadipaten Mangkunegaran. Menika akhiripun wonten peristiwa Seda Demung. Nggih menika sedanipun Eyang Surodiningrat kaping 9 kaping setunggal. Nggih. Dhateng daerah Demung Sukosari ingkang sakmenika. Danyang dan sekitarnya. Danyang dan sekitarnya. Niku dipicu oleh peristiwa apa, Pak? Kalau kita versi dari Ponorogo, sejarah Ponorogo ini adalah dari ketidaksenangan Patih Margoiwo Tambak Boyo. Itu istilahnya Patih Margoiwo karena orangnya sulit dipun ajak berbicara. Marakne repot. Eyang Patih Tambak Boyo niku kan intinipun badhe remen kalian putra Eyang Surodiningrat ingkang asma Rantamsari. Nggih. Ingkang sumare dhateng sebelah Sisih menika. Nggih. Yang dari Rantamsari menika akhiripun mangke dalipun cerita dipun garwa Eyang Purbonegoro utusan saking Kraton Solo. Nggih. Garwa ampil Eyang Purbonegoro. Sakbibaripun peristiwa sedanipun Eyang Surodiningrat menika dhateng Ponorogo kan tuwuh geger. Nggih. Amargi putra Eyang Surodiningrat kan kathah saestu. Lah menika akhiripun saking Solo nggih khawatir badhe wonten derdah ingkang luar biasa, akhiripun dipun lerem, dipun kanthi utusan pertama Eyang Wiryadiningrat ingkang dhateng Mernung, ingkang sumare sakmenika dhateng makam Tamanarum. Nggih. Lajeng dereng begitu dipun utus malih Eyang Purbonegoro supados nata Kadipaten Ponorogo sageta iso lerem tentrem kados padatan. Nggih. Terkait dengan peristiwa Demung yang itu, Pak. Menika kalau mben pikanto napa nggih semacam kopian literatur ngaten yang menyatakan bahwa beliau yang Surodiningrat I itu sedo dalam peperangan dengan kondisi kepala terpenggal. Tapi di Babat kan mboten menyebut niku tersebut ya. Kalau cerita yang sebenarnya dari beberapa versi memang seperti itu. Cuma di Babat Ponorogo kan biar tidak timbul itu kita Pak Purwojoyo bijaknya beliau meninggal. Hanya diperhalus gitu saja. Jadi memang kondisinya seperti itu kan kurang pas kan saja. Iya. Jadi ya memang beliau meninggal kondisi perang dengan Mangkunegaran. Itu sudah menjadi Pura Mangkunegaran atau beliau masih menjadi Pangeran Sambernyawa itu? Sudah Pura Mangkunegaran. Padahal waktu itu kan Ponorogo wilayahnya Kasunanan. Iya, Pak. Itu sudah Mangkunegaran. Sudah Mangkunegaran. Yang luar biasa di dalam peristiwa ini ada terjadi yang dihilangkan. Jadi Ponorogo itu punya Bedoyo Seripi 9. Waktu terjadi pembunuhan Eyang Surodiningrat, Bedoyo ini kan diambil oleh yang Mangkunegoro. Karena di dalam literatur yang saya terima, itu penari itu masih ada hubungan keluarga dengan Eyang Mangkunegoro. Makanya Bedoyo itu akhirnya terus kayak hilang gitu sampai hari ini. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari perpanjangan setiap kegiatan di Ponorogo ada Bedoyo. Atau ketoprak, pertunjukan ketoprak mesti ada Bedoyo ya. Ini juga dalam rangka itu dari Pakasa Gebang Tinatar insya Allah badhe akan mengangkat lagi rekonstruksi. Rekonstruksi. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa terwujud. Nanti kita dengan Keraton Solo akan membuat Bedoyo yang sebenarnya dengan literatur yang benar, mengangkat kembali Bedoyo Seripi 9. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbak Juru. Ini juga bersama Mas Juru Kunci KRT Sunarti. Oke Lor, ini
kunjungan kita atau ziarah kita, napak kita ke makam Eyang Surodiningrat I. Beliau adalah Bupati Ponorogo Kuthawetan yang ke-11. Luar biasa sejarahnya bahwa ternyata politik adu domba itu tidak didominasi oleh penjajah. Bahkan seorang pribumi, Patih Margoewo, Patih Tambak Boyo pun untuk memuluskan ambisinya yang tidak tercapai, beliau melakukan adu domba yang mana menimbulkan sebuah peristiwa dahsyat, yakni peperangan antara Puro Mangkunegaran dengan Kadipaten Ponorogo pada waktu itu. Dan korbannya ora bain-bain. Korbannya adalah Bupati Ponorogo, orang nomor 1 di Ponorogo. Semoga menambah wawasan kita semuanya, semoga menambah pengetahuan kita semuanya, dan tentu saja harapan saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.